Selamat siang, malam, dan pagi. Kami dari tim B akan mempresentasikan isu keamanan IT di Indonesia. Dengan member berjumlah 4, pertama ada Devin Eng, kedua ada Lamjinsin Anthony, ketiga ada Nicholas Putra, dan yang terakhir ada Exlin. Dan berikut ini adalah materi presentasi kita hari ini. Pendahuluan statistik ancaman cyber di Indonesia, yang ketiga jenis ancaman cyber, keempat data dampak kejahatan cyber, kelima kasus nyata kejahatan cyber di Indonesia, keenam strategi mitigasi keamanan IT, ketujuh peran pemerintah dan kebijakan, ke-8 tantangan dalam keamanan IT, 9 langkah-langkah pencegahan, yang terakhir kesimpulan. Jadi untuk pendahuluan, keamanan IT adalah pelindungan sistem informasi dari ancaman yang dapat merusak integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Pentingnya keamanan IT. Dengan digitalisasi yang pesat, keamanan data menjadi prioritas utama bagi individu dan organisasi. Ancaman cyber dapat mengganggu operasional bisnis dan merusak reputasi bisnis tersebut. Statistik ancaman cyber di Indonesia. Jumlah ancaman pada tahun 2024, Indonesia mengalami lebih dari 6 juta ancaman cyber. Dan dengan serangan rata-rata harian 13 juta serangan cyber setiap hari, meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya. Nah, dan Indonesia juga berada di peringkat ke-96 dalam bahaya penjajahan web dan ke-79 dalam ancaman lokal menurut laporan keamanan cyber global. Jenis-jenis ancaman cyber. Yang pertama ada malware, software berbahaya yang dapat merusak sistem, mencuri data, atau mengakses informasi tanpa izin. Yang kedua ada phishing, teknik penipuan untuk mendapatkan informasi sensitif seperti username, password, dan data kartu kredit melalui email atau situs palsu. Yang ketiga ada ransomware, jenis malware yang menginskripsi data korban dan meminta tebusan untuk mengembalikannya. Kasus ini semakin marak di Indonesia. Dampak kejahatan cyber. Yang pertama ada kerugian finansial. Biaya pemulihan dari serangan cyber dapat mencapai miliaran rupiah. Contohnya, serangan ransomware dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi perusahaan. Selanjutnya ada kerusakan reputasi. Kebocoran data dapat mengakibatkan kehilangan kepercayaan dari pelanggan dan mitra bisnis. Reputasi yang rusak sulit untuk dipulihkan. Dan yang ketiga ada kepatuhan regulasi. Pelanggaran terhadap regulasi perlindungan data dapat berjuang pada denda besar dan sanksi hukum. UU Perlindungan Data Pribadi menjadi salah satu regulasi penting di Indonesia. Kasus nyata kejahatan cyber di Indonesia. Salah satunya adalah kebocoran data Tokopedia di tahun 2020. Terjadi pembocoran data pengguna yang melibatkan lebih dari 91 juta akun, termasuk informasi sensitif seperti email dan password. Serangan DDoS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2022. Kementerian mengalami serangan DDoS yang menyebabkan gangguan layanan publik. Serangan ini ditunjukkan untuk mengganggu komunikasi pemerintah. Lalu, serangan ransomware terhadap Bank Syariah Indonesia di tahun 2023. Serangan oleh kelompok peretas Lockbit yang mengakibatkan hilangnya data penting sebesar 1,5 TB. Ini menyoroti resiko yang dihadapi sektor keuangan. Dan pada tahun ini laporan BSSN tentang ancaman cyber di tahun 2024 dari Januari hingga Agustus 2024, Badan Cyber dan Sandi Negara atau bisa disebut BSSN mencatat sebanyak 122,99 juta serangan cyber, dengan sektor perbankan dan migas menjadi target utama. Strategi mitigasi keamanan IT. Yang pertama, identifikasi dan penilaian risiko. Melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi potensi celah dalam sistem. Yang kedua, teknologi keamanan, mengimplementasikan firewall, antivirus, dan sistem deteksi intrusi atau IDS untuk melindungi jaringan. Yang ketiga, pelatihan karyawan. Dengan ini dapat meningkatkan kesadaran tentang ancaman cyber di kalangan karyawan melalui pelatihan rutin dan simulasi serangan.
Peran pemerintah dan kebijakan. Yang pertama, regulasi keamanan cyber, UU ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU Perlindungan Data Pribadi sebagai landasan hukum untuk melindungi data pribadi. Yang kedua, inisiatif nasional, program cybersecurity nasional yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan cyber melalui kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Tantangan dalam keamanan IT. Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat, yaitu banyak individu yang masih kurang memahami pentingnya keamanan data pribadi mereka. Yang kedua, infrastruktur teknologi yang rentan, yaitu banyak organisasi kecil dan menengah belum memiliki sistem keamanan yang memadai. Langkah-langkah pencegahannya, yang pertama dapat mengatur password yang kuat. Dengan ini kita bisa gunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Yang kedua, kita harus mengubah password secara berkala. Lalu kita bisa gunakan autentikasi dua faktor atau disebut juga 2FA. Ini kita dapat mengaktifasi kode verifikasi melalui SMS atau aplikasi autentikator. Dan yang terakhir, install aplikasi antivirus. Dan pastikan software antivirus itu selalu terupdate secara berkala. Kesimpulannya, isu keamanan IT di Indonesia memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan ekosistem digital yang aman. Pendidikan dan penerapan teknologi yang tepat adalah kunci untuk mengatasi tantangan ini. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.